Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ali Ramdhani selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Dan yang kami hormati yaitu teman-teman, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti presentasi usul fikih yang berjudul pemikiran hukum Islam kontemporer. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ahli syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin. Untuk menyingkat waktu, kami akan memperkenalkan teman-teman kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Mu'arif sebagai moderator, dan pemateri pertama yaitu Mbak Maunatun. Yang kedua yaitu pemateri kedua yaitu Nurul Irfaniyah. Kami akan membuka presentasi kali ini dengan baca Ummul Kitab ala diniyah as-sholika al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Maunatun Livia. Saya di sini sebagai pemateri utama. Saya akan membahas tentang makalah kelompok kami yang berjudul Hukum Islam Kontemporer. 1. Pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam disebut juga syariat Islam. Hukum sendiri secara etimologi berasal dari hukuma yang berarti menolak atau penganiayaan, dan terbentuk dari kata al-hukuma yang berarti menolak kezaliman atau penganiayaan. Menurut ulama usul sendiri, hukum didefinisikan sebagai titah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedang menurut ulama fikih diartikan sebagai suatu yang dikehendaki oleh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan manusia seperti wajib, haram, dan mubah. Kata hukum sendiri mengandung banyak pengertian dan arti yang begitu luas. Namun secara sederhana, hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Dan pengertian syariat sendiri adalah kumpulan perintah dan hukum-hukum akidah serta muamalah yang diwajibkan oleh Islam untuk diterapkan guna mewujudkan tujuannya, yaitu untuk kebaikan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan hukum Islam sendiri adalah refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kondisi pada zamannya. Dan pengertian hukum Islam itu sendiri yaitu gabungan antara syariat dan fikih, yaitu seperangkat yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang dilakui, berlaku, dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. 2. Bagaimana pemikiran hukum Islam? Pemikiran hukum Islam sendiri dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama, aspek eksoteris, dan dua aspek esoteris. Aspek eksoteris sendiri adalah aspek bebas tanpa dibarengi dogma serta dapat dikatakan murni. Sedangkan
Aspek esoteris sendiri aspek yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Pemikiran hukum Islam sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pemikiran hukum Islam masa klasik, pertengahan, dan modern. Pemikiran hukum Islam masa klasik sendiri yaitu pemikiran yang diambil dari nas, baik melalui Al-Quran maupun As-Sunnah atau Ahadis. 2. Pemikiran hukum Islam masa pertengahan, yaitu pemikiran yang diambil dari para mazhab, yaitu seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 3. Yang terakhir, pemikiran hukum Islam masa modern. Pemikiran ini sendiri muncul di kalangan para ulama Islam sejak abad ke-19 Masehi dan menaruh perhatian pada kebangkitan Islam setelah mengalami kemunduran sejak jatuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi, dan pemikiran ini sendiri bersifat taklid atau mengikuti. Namun para ulama Islam menganggap jika terus-menerus menggunakan taklid, maka perkembangan hukum Islam sendiri akan menjadi stagnan atau di tempat. Maka dari itu para ulama Islam membuka pintu ijtihad yang seluas-luasnya. Untuk lebih lanjutnya, monggo makalahnya dibaca biar jelas. Untuk pemateri kedua, monggo Mbak Fani untuk melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Irfania. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Dinamika masyarakat periode kontemporer. Pengertian kontemporer sendiri yaitu pada waktu yang sama, semasa, atau pada masa kini. Sedangkan menurut etimologi berasal dari kata ko dan tempo yang berarti bersama dan waktu. Lalu menurut istilah memiliki pengertian bersifat kekinian atau merefleksikan situasi waktu yang sedang dilalui. Dan dapat dikatakan bahwa kontemporer merupakan masa di mana manusia berada dalam suatu zaman dan menggambarkan suatu zaman yang sedang berjalan, yang tidak bersifat tetap melainkan terus-menerus melakukan perubahan. Dan dinamika masyarakat sendiri sedang menghadapi satu era yang disebut era globalisasi. Era globalisasi sendiri diartikan sebagai satu titik perhatian di mana masyarakat dituntut agar mampu menerima dan mengikuti satu perubahan yang ada. Lalu faktor-faktor penyebab terjadinya elastisitas hukum Islam. Karena sebagai pembuat hukum tidak menetapkan secara taken of granted atau segenap hal, tetapi membiarkan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terikat dengan nas. Sebagian besar nas datang dengan prinsip-prinsip umum dan hukum-hukum yang universal, di mana tidak mengemukakan berbagai rincian dan bagian-bagiannya. Nas-nas yang berkaitan dengan hukum-hukum parsial menghadirkan suatu bentuk mukjizat yang mampu menghadirkan suatu bentuk mukjizat. Dalam penetapan atau penghapusan hukum Islam terdapat kemungkinan untuk memanfaatkan berbagai wilayah-wilayah terbuka dan sarana yang beraneka ragam dan lain sebagainya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.